Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Di Atas Rata-Rata, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah membaca ayat pertama dari perikop Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, saya bertanya, mengapa? Bukankah orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat itu adalah pemuka agama Yahudi yang menjadi panutan orang-orang Yahudi pada umumnya? Tambahan pula, Injil yang ditulis Santo Matius ini, sasaran tembaknya adalah orang-orang Kristen, ex-pemeluk agama Yahudi. Mereka sudah merasa nyaman dan merasa cukup bahagia dengan menjadi pemeluk agama Yahudi serta menaati ajaran-ajaran para pemuka agama mereka. Hidup mereka dituntun oleh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Itulah yang diajarkan para pemuka agama mereka. Sayangnya, Tuhan Yesus berkata tentang mereka begini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Matius bab 23 ayat 2. Saudara-saudari terkasih, mungkin ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan agaman yang harus lebih benar dari kehidupan mereka. Yang penting bukan apa yang diajarkan, melainkan apa yang harus mereka perbuat sesuai yang mereka ajarkan. Saya katakan mungkin, karena maksud Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menerima dan menghayati hukum-hukum yang diajarkan oleh Musa, melainkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Kata Tuhan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jelas, Tuhan Yesus menghendaki agar para pendengarnya memiliki pemahaman dan penghayatan yang lebih benar dari semuanya yang telah mereka pernah dengar tentang ajaran Musa dan para nabi. Mereka harus memiliki standar di atas rata-rata. Standar itu ditentukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka harus memiliki penghayatan tentang hukum dan perintah-perintah Allah dengan lebih benar. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan berikutnya, apakah yang diajarkan oleh Musa dan para nabi kepada orang-orang Yahudi itu salah? Sama sekali tidak. Tetapi Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan didikan Musa
dan para nabi itu mendengarkan Yesus, sabda yang turun dari surga. Dia adalah pengajar iman akan Allah, Yahweh yang baru. Dia adalah Musa yang baru. Musa mengajarkan, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, firman Yesus, setiap orang yang marah kepada saudaranya dihukum. Orang yang mengatakan saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Bahwa orang harus membawa persembahan untuk Allah. Tetapi apa gunanya kalau hatinya penuh dengan kebencian kepada sesamanya? Masih ada lagi koreksi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang tidak boleh berbuat zina. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus tidak datang untuk meniadakan perintah-perintah Tuhan yang diajarkan oleh Musa dan para nabi. Tuhan Yesus mau menggenapinya. Ia ingin orang menghayati itu semua dalam sudut pandang baru, bahwa hukum sebaiknya dilaksanakan dengan tertib, namun juga harus disadari kedalaman penghayatannya, bahwa orang seyogianya mulai taat pada perintah Allah dengan memelihara hati mereka dalam kekudusan. Saudara-saudari terkasih, dalam masa prapaskah ini, umat Kristen yang juga mengenal 10 perintah Allah dan kita telah menghafalkannya untuk tidak hanya mengetahuinya sebagai aturan, melainkan juga menghayatinya dengan sudut pandang baru dari Tuhan Yesus. Menghormati Allah bukan hanya dengan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, melainkan patuh dan setia mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya juga. Selama masa prapaskah ini, gereja mau mengingatkan kita untuk membangun hidup keagamaan kita lebih intens dan lebih bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh merasa puas sudah ke gereja pada hari Minggu, tetapi sebaiknya semakin menemukan hadirat Allah dalam kesungguhan untuk rajin membaca dan merenungkan kitab suci. Kita tidak boleh merasa sudah cukup kalau sudah menghadiri pertemuan prapaskah di lingkungan kita, tetapi juga meluangkan waktu untuk berdoa secara pribadi atau bersama keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Intinya, kita dididik untuk membangun semangat perubahan dengan pertobatan yang benar. Kita seyogianya bertobat dari kemalasan menghayati iman kita. Sebab, lihatlah, pada hari Paskah gereja penuh, tetapi sebelum dan sesudahnya gereja kosong karena dilupakan. Marilah kita membangun hidup beriman sepanjang tahun dengan memiliki habitus yang teruji. Tetap ke gereja dan tetap berbuat baik. Apakah aku sudah menghayati imanku dan melaksanakan perintah Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menghendaki kami untuk percaya kepadanya dan setia melaksanakan perintah-perintah Allah. Berilah kami hati yang baik dan niat yang tulus untuk bertobat demi Kristus Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.